Shalom saudara, jumpa lagi di sermon hari ini. Kali ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk saudara Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, sebelum saya melanjutkan sharing kita hari ini, izinkan saya bertanya kepada saudara dan tolong saudara dapat menjawabnya dengan mantap. Pertanyaan saya seperti ini saudara, apakah saudara percaya bahwa ada kuasa saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Yang kedua, apakah saudara percaya dan yakin dengan sungguh bahwa Tuhan bertahta, Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya? Saya berdoa dan berharap bahwa saudara menjawab pertanyaan saya dengan kata amin atau yes. Kata amin artinya ya, saya percaya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan. Saudaraku, ada sebuah artikel yang saya baca berkata seperti ini. Bernyanyi itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan juga kesehatan tubuh kita. Bernyanyi dapat menghilangkan stres, merangsang respon imun, meningkatkan ketahanan terhadap rasa sakit, serta meningkatkan fungsi paru-paru. Bernyanyi dipercaya dapat membawa suasana hati menjadi lebih baik, bahkan menyembuhkan luka secara emosional. Nah, bernyanyi juga merupakan bagian dari suatu ibadah, saudara. Nyanyian puji-pujian dapat mengekspresikan hati dan pikiran kita tentang Allah dan segala yang merupakan perbuatan tangan Tuhan. Pujian menjadi ekspresi iman kita kepada Tuhan. Pujian juga mengekspresikan doa dan harapan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena itu, sungguh sangat baik untuk memuji-muji Tuhan di setiap waktu. Tidak tergantung pada suasana hati, bahkan tidak tergantung pada ketersediaan alat musik. Saya banyak mendengar komentar-komentar dari jemaat yang mengatakan, oh kalau si A yang pimpin pujian, maka saya akan lebih merasakan hadirat Tuhan. Oh kalau si C yang pimpin pujian, saya merasa biasa-biasa saja. Atau ada yang berkata, oh kalau si Z yang bermain musik, kok saya tidak merasakan jamahan Tuhan ya? Dan ada banyak komentar-komentar yang berkaitan dengan pujian dan penyembahan di ibadah di dalam gereja yang kerap kali kita dengar. Saudaraku, saya yakin Paulus dan Silas bernyanyi secara akapela tanpa alat musik. Tetapi saudara lihat keadaan mereka terjepit, saudara ya. Mereka di penjara, tidak ada alat musik. Tetapi hati mereka tertuju dan terpaut sama Tuhan. Hati mereka memuji, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saudara bisa membaca kisah selanjutnya apa yang terjadi, saudara. Ada kuasa, sesuatu terjadi saat kita memuji-muji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian bukan hanya dipakai untuk mengungkapkan kegembiraan ketika kita mengalami kemenangan dari masalah, dari pergumulan atau apa saja. Tetapi pujian juga untuk mengungkapkan rasa duka cita, rasa kesedihan, bahkan keputusasaan ketika kita menghadapi persoalan. Tidak heran jika Paulus dan Silas tetap memuji-muji Tuhan sekalipun mereka berada di dalam penjara. Melalui doa dan puji-pujian mereka menyatakan kesaksian iman tentang Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tindakan Paulus dan Silas ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa sesungguhnya sukacita orang percaya ada di dalam hati dan tidak ditentukan dari keadaan lahiriah. Sekali lagi saudara, sesungguhnya sukacita dari orang percaya itu ada di dalam hati, tidak ditentukan dari keadaan lahiriah. Nah saudaraku, jika demikian, betapa baik dan sangat berguna
untuk kita menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan bernyanyi asal-asalan saudara, menyanyi yang asal menyanyi, bukan seperti itu. Tetapi memuji Tuhan dalam roh dan akal budi kita, dengan kesungguhan hati kita, menyanyi dengan penuh penghayatan kepada Tuhan. Dengan begitu, pujian kita tidak hanya membangun kesehatan jasmani kita sendiri, tetapi juga menjadi kekuatan, membangkitkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa bagi kita orang percaya, lantunan puji-pujian atau penyembahan kita bukan hanya kebiasaan saja. Melalui puji-pujian, kita mengekspresikan iman kita mengekspresikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami betapa pentingnya kami menyanyi, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya, kami yakin dengan sungguh bahwa seperti Paulus dan Silas, ketika mereka memuji-muji Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, maka sesuatu terjadi Tuhan. Ada kuasa atas puji-pujian. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kami. Sesuatu terjadi, kekuatan iman Tuhan Engkau bangkitkan kepada kami Tuhan, ketika kami memuji-muji Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan, ketika kami memuji-Mu, Engkau disenangkan, sebab Engkau Allah kami, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar punya waktu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tetap bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami di setiap waktu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.